Halo sahabat Pos Belitung, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Brandi Mantoro di Live Report Pos Belitung di segmen Ngobrol Bareng Bram. Hari ini Selasa 29 Agustus 2023. Hari ini saya kedatangan tamu spesial nih teman-teman yang sudah ada di sebelah saya. Namanya adalah Gabriela Clarista Zhu, yang mana dia ini adalah desainer muda yang bisa membuat karya-karya baju dan baju-baju, dan nanti kita bakal simak ceritanya bagaimana inspirasi apa yang melatari Gaby ini bisa membuat baju tersebut dan bagaimana tantangan-tantangannya. Baik, kita sambut bareng Gaby. Halo semuanya. Silakan Gaby untuk memperkenalkan diri. Mungkin sahabat Pos Belitung dan Tribuners dimanapun Anda berada penasaran nih gimana siapa sih Gaby ini. Silakan. Halo Tribuners, perkenalkan nama aku Gabriela Clarista Zhu, biasanya dipanggil Gaby. Aku sekarang duduk di kelas 12 di SMA Negeri 1 Manggar. Oke, Gaby tinggal di mana nih Gaby? Di Kurnia Jaya. Kurnia Jaya. Umurnya berapa nih? Umurnya tahun ini 17 tahun. 17 tahun, masih muda banget teman-teman, masih duduk di kelas 12 SMA Negeri 1 Manggar, dan Gaby ini adalah desainer muda ya, asal Belitung Timur Manggar. Nah Gaby, asal mula ketertarikan Gaby di dunia fashion ini seperti apa sih Gaby? Mungkin bisa diceritakan dan bisa jadi inspirasi bagi teman-teman Tribuners di seluruh Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya Gaby ini punya ketertarikan di bidang menggambar itu dari SD kelas 1. Jadi tiap guru ngejelasin di depan, Gaby asik sendiri di belakang gambar. Jadi bandel tuh dulu kan. Bandel. Terus akhirnya karena seperti orang tua biasanya kan pengen mantau anaknya nih. Jadi mama datang ke sekolah, lalu nanya sama guru wali kelasnya Gaby. Gaby tuh gimana sih perkembangannya di sekolah? Lalu diceritakanlah sama wali kelasnya ini kalau oh iya Gaby tuh suka nggambar sendiri deh di belakang gitu kan. Terus dari situ mama akhirnya ngajakin Gaby ke les nggambar. Nah, jadi mama bilang katanya, Gaby, mama lesin kamu nggambar, di sini tempat kamu menggambar. Menggambarlah sepuasnya. Kalau di sekolah fokus belajar. Iya. Terus dari situ akhirnya nggambar itu tuh lesnya tuh ngelukis sih, ngelukis. Tapi Gaby ngerasa belum ada jiwa di lukis. Akhirnya pas dilihat-lihat lagi ternyata Gaby ini tertariknya itu lebih ke fashion. Karena waktu itu kenapa fashion ya, akhirnya Gaby memutuskan kelas 2 SD, memutuskan untuk fokus ke fashion itu nonton Barbie teman-teman. Dan Barbie judulnya Fashion Fairy Tale. Dari situ akhirnya kayaknya jadi desainer seru nih kan, ngeliat dari film Barbie itu anak kecil gitu. Terus akhirnya dari kelas 2 SD itu mama cariin kursus desain. Di kelas 3 Gaby ikut kursus desain online. 3 SD itu ya? Iya, 3 SD. Lalu seiring berkembangnya pengetahuan Gaby soal desain, akhirnya di kelas 5 atau kelas 6 SD akhirnya Gaby tempat kursus les desain Gaby ini ada menyelenggarakan fashion show gitu. Nah waktu itu kan Gaby pengen banget dong ikutan, pengen dong mama ditampilin dong karyanya Gaby gitu. Tapi mama bilang karena Gaby masih terlalu kecil, kamu ikut lihat di belakang layar itu seperti apa, liatin teman-teman kamu gimana sih teman-teman kamu nyiapin gaunnya, nyiapin bajunya gitu. Jadi akhirnya Gaby cuman ikut jadi modelnya waktu itu, modelnya teman Gaby. Jadi ngelihat juga di belakang layar itu seperti apa persiapan fashion show. Nah dari situ akhirnya SMP kelas 7 lulus kursus desainnya. Nah setelah itu di kelas cukup lama berarti ya waktu itu? Dari kelas 2 SD sampai ke 7 SMP? Iya benar. Jadi setelah itu waktu kelas 8 SMP Gaby ditawarin sama salah satu dayang Belitung Timur pada tahun 2019 sampai 2020 gitu. 2019 ya kayaknya. Ditawarin katanya, Gaby, kakak ngelihat kamu tuh suka ngedesain deh. Punya potensi nih. Iya, tolong dong desainin kakak mau berangkat ke Bangka nih, mau lomba buat provinsi. Bikinin dong desainnya. Akhirnya ngedesain aja tuh, ngedesain, gambar doang, dikasih ke kakaknya. Lalu kakaknya sendiri yang nyari penjahitnya, nyari bahannya gitu. Karena Gaby waktu itu kapasitasnya tuh cuman taunya ngedesain aja, nggambar aja gitu kan. Akhirnya itu baju pertama yang Gaby desain dan tampil ke Bangka. Itu seneng banget tuh. Jadinya motivasi awalnya tuh dari situ.
Terus dari situ akhirnya banyak tuh kan yang minta, yang ngajak-ngajakin, Gib desainin dong, Gib desainin dong. Tapi setelah dilihat-lihat gitu kan selama ini Gaby ngedesain doang, Gaby ngirimin gambar doang. Jadi kok kayaknya nggak puas gitu, karena penjahitnya nggak ngerti sama maunya Gaby. Ide-ide gagasan yang kita tuangkan ke gambar jadinya nggak aplikasi dengan benar ya. Jadi kayak malah ini mah bukan desain Gaby gitu kan. Terus akhirnya dari situ nggak puas kan, kesel. Aduh, pokoknya aku harus bikin baju desain dan ngejahit juga. Bisa ngejahit bikin iya, benar. Jadi akhirnya kelas 9 SMP setelah selesai ujian ada gap kan dari SMP ke SMA 3 bulanan gitu. Akhirnya Gaby kursus jahit lagi. Kursus jahit dan baru tahu tuh oh ternyata salahnya di sini, kurangnya di sini gitu. Dari situ bisa ngejahit, belajar pelan-pelan ngejahit, terus akhirnya nampilin karya pertama kali itu di Honda OSIS Challenge dipakai sama Nabila Sakinah. Itu tahun berapa itu kira-kira? SMA kelas 1. SMA kelas 1, oke. Ya, jadi baru selesai les jahit langsung bikin. Bikin itu namanya Kindaika, itu pertama kali yang benar-benar Gaby handle dari awal sampai akhir. Dan dari situ jadinya seneng kan, puas batin nih kan, soalnya kita dari proses gambar, proses ide, brainstorming sampai ke bentuk jadinya itu puas banget kan? Puas, iya bener. Jadi dari situ jadinya seru nih ya, lanjut gitu. Nah dari situ akhirnya mulai langsung desain, jahit gitu. Buat jasa desainnya juga biasanya kan dulu tuh cuma ngirimin gambar doang, tuh gambar doang. Tapi kalau sekarang karena udah ngerti salahnya di mana, penjahit itu pengennya gimana, akhirnya dia masukin detailnya, udah ngerti tuh cara ngomong sama penjahit gimana. Ini harus diukurnya seperti apa, harus seperti apa, polanya seperti apa, begitu. Practice makes perfect lah ya. Iya. Oke. Gaby, tadi mulai proses dari awal kelas 2 SD ya, pertama kali nyemplung mulai dari ngelukis. Itu terus karya pertama kelas berapa tadi? Kelas SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu apa? Bisa diceritain karya pertama Gaby itu? Jadi karya itu Gaby tampilin di Honda OSIS Challenge, namanya Kindaika. Nah jadi ada Jepang-Jepangnya nih guys? Iya, Jepang-Jepangan. Jadi Kindaika itu adalah artinya modernisasi. Nah waktu itu tema fashion show-nya adalah baju adat Belitung Timur, pokoknya khas Belitung Timur lah gitu. Akhirnya dari situ Gaby mikir kayaknya kalau nampilin baju adat doang bosan gak sih? Udah biasa nih kan? Iya kan, baju pengantin doang. Iya. Terus Gaby mikir, ada kain batik sisa. Bikin batik aja kali ya? Bikin batik. Tapi kalau batik dress doang bosan nggak? Biasa. Bosan. Biasa. Ya udah akhirnya bikin ala-ala kimono. Kenapa Gaby ambil kimono? Karena modernisasi. Modernisasi kan kalau di dunia tuh kan arahnya ke Jepang ya. Modernisasi. Oh ya udah kita ambil inspirasi kimono itu. Kimono itu tapi pakai batik dan batiknya juga pecah pola juga, itu pertama kali pecah pola. Lalu dari situ batiknya juga dipakain sama tetap adat-adat Belitung, tetap pakai adat Belitung. Kolaborasi sama tradisional tekstil dari Belitung ya. Oke, berarti tadi yang saya tangkap juga, berarti kalau dari keluarga mama fully supported ya untuk potensi dari yang dimiliki oleh Gaby ini. Jadi untuk dukungan dari sekolah gimana? Ngatur waktunya nih? Kan tadi bandel nih kan, ngatur waktunya ini seperti apa nih setelah masuk ke SMP ke SMA sekarang tuh gimana tuh? Kalau soal ngatur waktu tuh berasanya di SMA sebenarnya ya. Karena SMA pulangnya sore, terus kayak kalau misalnya ada target mau fashion show kapan, waduh susah kan, malam doang. Iya jadinya ya dipadet-padetin jadwalnya, balik sekolah langsung nanti nyari bahan atau nanti langsung menjahit gitu-gitu. Terus di sekolahnya kalau misalnya ada tugas, PR pun bikin di sekolah jadi. Waduh, pagi-pagi nih kayaknya? Enggak, sebelumnya pas baru dikasih langsung dibikin. Kirain pas pagi-pagi. Nyetor PR mau mana nih, saya contek gitu. Enggak ya? Oke. Gaby, kemarin sempet karya Gaby dipakai oleh Putri Indonesia. Nah itu bisa diceritakan nggak gimana awal mulanya, terus perasaan Gaby seperti apa? Oke. Jadi pas dulu masih SD ya, Gaby tuh punya cita-cita. Gaby suka banget nonton Putri Indonesia. Dan Gaby juga suka banget sama Disneyan. Terus kayak
punya dua cita-cita besar. Pertama, jadi desainernya Putri Indonesia dan jadi desainernya Disney. Itu cita-cita dari SD. Terus akhirnya di sekitar bulan April atau Mei tahun ini gitu, diajakin ngobrol sama orang-orang Disnas Kebudayaan dan Pariwisata. Ngobrolin awalnya tuh cuma ngobrol konsep kegiatannya doang, cuma ngobrolin Bujang Dayang itu mau ngapain gitu kan, ngobrol biasa doang, ngobrol, akhirnya ngebahas soal kostum yang bakal dipakai di acara tersebut. Nah, Gaby ditawarin tuh, mau nggak Gaby jadi desainer di acara Bujang Dayang, ditampilin karyanya. Nah, Gaby dikasih kesempatan 2 slot sebenarnya. Yang pertama bikin batik modifikasi untuk 20 finalis, 10 bujang dan 10 dayang, dan satunya lagi adalah bikin gaun untuk Putri Indonesia untuk grand final. Setelah Gaby diskusi sama orang tua, akhirnya Gaby hanya menyanggupi untuk bikin yang Putri Indonesia aja. Karena waktu itu sibuk juga kan, jadi Putri Indonesia aja. Dari situ bulan Mei langsung fix Putri Indonesia, dikasih tahu siapa yang bakal datang, mulai cari-cari tuh, ini style Putri Indonesianya tuh seperti apa ya? Ini kayaknya dia itu apa sih yang bagusnya buat ditonjolin dari diri dia gitu kan? Tuh mulai brainstorming, terus nyari-nyari desain, nyari-nyari warna juga, sembari sama teman-teman dari Dinas Pariwisata juga ngonsepin acara kan. Nyari-nyari, akhirnya jadi di bulan Juni desainnya fix dikirim ke Dinas Pariwisata dan dilanjutin ke YPI, Yayasan Putri Indonesia. Setelah itu baru minta ukuran. Baru minta ukuran. Cuma dari ukuran ini pertama kalinya Gaby ngukur itu nggak langsung tatap mata, nggak langsung 4 mata. Jadi kita lewat online ngukurnya. Karena kan dia di Jakarta kan ya. Fittingnya berarti lewat online nih berarti. Iya, fittingnya di hari H-1 malah. H-1. Dan H-1 fun fact-nya adalah Gaby tidak di sini. Wow, gimana tuh jadinya tuh? Kok fitting terus desainernya nggak ada di sini, itu gimana itu? Ya jadi setelah Gaby fixin Gaby mau ngedesain buat Indonesia, tiba-tiba ternyata lolos di SSHP. Ada kesempatan yang berharga lain nih. Iya, ke Jepang kan. Terus awalnya tuh ditanyain Gaby mau milih yang mana, mau ke Jepang atau mau ngedesain. Pilihan yang berat nih, kayak sama-sama mimpi dari kecil nih soalnya. Kenapa kita harus memilih kalau kita bisa ngambil keduanya? That's right. Terus ya udah akhirnya Gaby maksimalin, Gaby selesai gaunnya, jahit segala macam itu di H-1 minggu sebelum acara. Lalu setelah itu Gaby titip ke mama sama penjahit jahit, ada namanya Novi Taylor di Pancur. Penjahit andalan lah ya. Jahit andalan, itu andalan kita semua. Novi Taylor di Pancur. Nah jadi Gaby titip ke mereka, ke mama dan Kak Novi. Jadi juga ada briefing juga, ini nanti gimana, tolongin gini. Gitu. Jadi mereka yang fitting, tapi sambil video call. Iya, sambil zoom, sambil monitor dari jauh ya. Dari Jepang, dari Jepang. Perasaannya setelah pasti kan Gaby nonton ya streamingnya di Grand Final, lihat karyanya Gaby tampil di atas panggung, dilihat ribuan masyarakat, ribuan orang Belitung Timur, gimana perasaannya? Dipakai Putri Indonesia pula. Ya pastinya seneng ya, kayak bangga dan juga terharu karena ini dari kelas 1 SD bisa berproses sejauh ini, dan juga prosesnya itu bukan yang instan yang desain, jahit, selesai gitu. Enggak. Ini tuh prosesnya tuh dari awal gambar yang bandel-bandel ini, terus dilesin ini, terus belajar ini, salah di sini, perbaikin di sini, kurang di sini, perbaikin di sini. Lalu akhirnya dapat kesempatan dinotis gitu kan sama Dinas Pariwisata, dikasih kesempatan dan akhirnya jadi tampil walaupun Gaby nggak di tempat. Nah itu juga sebenarnya waktu itu Gaby tuh lagi di bandara, Gaby mau take off dan Gaby lagi sambil streaming waktu mau take off. Jadi kayak terharu juga, pas banget gitu momennya ya. Itu 17 tahun, Sweet 17, bener-bener sweet banget ya. Iya. Dapat hadiah dari Tuhan, mimpi dari kecil terwujud, tapi sayangnya ya ada kesempatan berharga lain yang diambil Gaby dengan segala pertimbangannya ya. Gaby, ini kan kita berbicara tentang proses kreatif sebuah desain karya. Nah, mulai dari proses brainstorming, mulai dari proses menggambar, menuangkan ide ke dalam bentuk yang bisa dipegang gitu kan. Ada nggak struggle tertentu gitu, kesulitan yang paling
sulit dalam prosesnya itu apa sebenarnya? Dalam membuat sebuah karya kreatif gitu. Kalau Gaby itu yang susah tuh yang pertama di brainstorming. Karena Gaby itu tipe orang yang pengen Gaby tuh nggak pengen desain Gaby tuh udah ada dibikin sama orang lain. Jadi harus yang beda nih berarti. Harus ada diferensiasinya. Benar. Dan Gaby juga pengen desain Gaby tuh punya nyawa di orangnya. Jadi sebisa mungkin nyari desain yang jarang dipakai orang lah gitu kan. Dan juga desain ini tuh klop sama chemistry-nya orangnya yang bakal make modelnya. Nah itu lumayan tricky gitu kan. Yang pertama, lalu yang kedua adalah di pola, bikin pola. Karena untuk bikin pola itu harus fokus, ngitungnya fokus, garisnya harus benar, panjang pendeknya harus benar, motongnya juga harus benar. Itu sih struggle-nya. Oke, berarti tadi dalam proses brainstorming-nya harus melibatkan juga model ya? Karena menyesuaikan dengan karakter orang tersebut supaya bisa nyatu gitu chemistry-nya kali ya. Oke, pasti dalam prosesnya pasti Gaby punya gangguan-gangguan nih, mungkin struggle-struggle tertentu. Nah, gimana cara Gaby ngatasin itu? Ketika misalnya lagi fokus, terus ada diganggu, misal ada gangguan tertentu gitu misalnya. Gangguan pikiran, gangguan dari lingkungan misalnya mungkin. Itu sih pasti ada ya, kayak tiap penjahit tuh pasti ada. Apalagi yang paling gak enak tuh di moodnya sebenarnya. Oke, nah itu gimana cara menjaga mood itu? Karena kan proses kreatif harus mengandalkan mood gak sih untuk bisa kita menghasilkan sebuah karya. Saya sendiri sebagai jurnalis ketika membuat nulis butuh mood karena kalau kita gak mood gitu nulisnya susah. Kalau misalnya udah mood ngalir itu sudah. Iya, harus dimaksimalin nih moodnya, harus dikeluarin terus. Nah itu gimana cara Gaby untuk menjaga mood itu tetap stabil gitu? Oke, kalau buat mood sendiri, kayak yang Gaby bilang tadi, kalau lagi mood, udah selesaiin aja pas mood, diterusin aja, jangan kayak, aduh nanti deh gitu. Kalau lagi mood diselesain aja, karena moodnya ini bisa datang dan pergi tiba-tiba gitu kan. Selagi ada kita selesain. Nah, kalau misalnya pas ngerjain terus kayak tiba-tiba, aduh males deh, itu bosen gitu kan. Aduh apa ya, kayak nggak enak deh, kayak kurang deh. Kita tinggalin dulu. Terus kalau nggak dibawa tidur, dibawa jalan-jalan, makan yang enak, terus kayak nonton dulu gitu, ada istirahatnya juga kan, nonton dulu gitu. Jadi nanti kalau misalnya kerasa mood udah balik, kita lanjut lagi, harus selesai. Oke. Apa tadi? Apa? Sorry, kok ngeblank ini jadinya. Soal mood. Proses kreatif udah berapa karya ini kira-kira yang udah Gaby hasilkan? Berapa karya? Dari pas pertama karya pertama yang Honda Challenge tadi. Ada Honda Challenge, terus ada yang dilipat Kajang satu, yang di auditorium, terus di kolong minyak, terus ada lagi yang dipakai sama Dayang juga. Dan dipakai sama Putri Indonesia. Dan semuanya, dan tadi itu ada yang mendapat juara-juara ya dalam local fashion show tadi. Nah ini saya beringat nih pertanyaannya tadi. Gimana tanggapan Gaby terhadap stigma masyarakat bahwa desainer kan bukan profesi yang umum ya bagi masyarakat kita di sini. Nah gimana Gaby menanggapi itu? Gitu. Oke, jadi sebenarnya Belitung Timur itu punya potensi yang luar biasa. Kita punya sanggar batik yang sangat amat luar biasa gitu kan. Motifnya juga nggak kalah kok sama motif-motif di luar Belitung. Nah cuma emang ada orang yang mau pakai kain gitu gitu dong? Enggak dong. Jadi kita butuh adanya sinergi antara sanggar-sanggar ini, potensi-potensi Belitung dan desainer-desainernya. Jadi salah satu caranya adalah memang desainer ini dikembangkan bersama dengan sanggar batik. Biar apa? Biar desainernya naik dan juga batiknya juga naik. Karena kalau misalnya desainernya bisa mempresentasikan batik itu dengan baik, maka batik itu bakal terlihat sangat amat mewah, sangat amat mahal gitu. Jadi desainer itu juga perlu, karena desainer inilah yang bakal menjadikan batik ini jadi sesuatu yang lebih bernilai gitu. Daripada yang cuma bahan kain gini ya. Iya, kain gini doang. Terus adanya desainer bisa ngepolain kain-kain ini jadi
lebih tinggi nilainya gitu ya, dari segi harga juga lebih tinggi pastinya ketika kita membuat kain ini melewati berbagai proses kreatif di dalamnya gitu ya. Oke. Gaby, ada kiblat gak sih dalam fashion ini sebenarnya? Gaby punya kayak idola desainer gitu mungkin yang menjadikan Gaby pola tertentu gitu, menjadi ciri khas Gaby gitu. Kalau desainer tertentu ya, sama kayak desainer pada umumnya, Gaby suka banget ngeliat Ivan Gunawan. Terus juga masih banyak beberapa desainer lain, terutama sama desainernya Putri Indonesia. Putri Indonesia kan punya desainer tuh banyak banget tuh. Nah kadang ngeliatinnya tuh dari Instagram. Dari situ inspirasinya ya. Oke. Teman-teman, Gaby tidak hanya berprestasi di bidang non-akademik, tapi juga di akademik nih. Kita bakal bicarain tentang perjalanan Gaby ke Jepang lewat program apa kemarin? Sakura Science High School Program. Sakura Science High School Program. Nah itu gimana tuh program itu? Maksudnya dari awal tuh kenapa Gaby terpilih menjadi program itu? Oke. Jadi penyeleksian Sakura Science High School Program ini dilakukan oleh Kemendikbud kan. Nah, salah satunya adalah Direktorat SMA dan Direktorat SMK. Nah, Gaby sebagai duta SMA dapat golden ticket dong kan, karena Gaby udah punya koneksi sama Direktorat SMA. Golden ticket dari duta SMA. Lalu dari Direktorat SMA ini ngasih peluang buat teman-teman duta SMA yang pengen ke Jepang lewat program ini. Jadi apply nih Gaby kan? Gaby apply, terus dari duta SMA-nya dikasihlah kuota 20 orang nih ya yang boleh ikut seleksi untuk diajuin ke BKHM, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Dari 20 orang ini diajuin ke BKHM, kita seleksi lagi di BKHM, lalu akhirnya terpilih 12 duta SMA. Nah, Gaby berangkat itu bersama dengan 34 teman-teman se-Indonesia. Lalu pada tanggal 29 Agustus kemarin 29 Juli sampai 5 Agustus Gaby ke Jepang. Terus what lessons did you learn from that program? Okay. There's a lot lesson that I got from there. Yang pertama adalah relasi, pastinya ya, relasi. Gaby berteman dengan, jadinya ketemu sama orang-orang baru yang punya pola pikir baru, yang punya budaya baru. Jadi belajar juga bersosialisasi gitu. Karena di sana pesertanya bukan cuma Indonesia, tapi ada dari 4 negara ASEAN lainnya. Ada Thailand, Laos, Filipina, dan Singapura. Jadi kita juga berteman sama 4 negara lain ini. Terus selain relasi juga Gaby dapat di bidang budaya. Jadi kita diperkenalkan budaya-budaya Jepang, etikanya Jepang bagaimana, terus cara makan di Jepang gimana, terus Jepang itu gimana dalam melestarikan budayanya, seperti itu. Nah, karena ini programnya program sains, jadi kita tuh lebih banyak dapatnya itu insight-nya di sains dan teknologi gitu kan. Kita diajak ke banyak tempat-tempat penelitian teknologi di Jepang, juga tempat-tempat kampus-kampus, juga sekolah-sekolah yang fokus di sains dan teknologi. Jadi kita diajarin sama mereka, dikasih tahu, oh ini dikembanginnya tuh untuk seperti ini tuh untuk kayak gini. Di sana juga banyak ketemu sama peneliti-peneliti dari Indonesia. Jadi di Jepang itu peneliti Indonesia itu banyak banget. Jadi kita bisa hampir di tiap tempat jadi ketemu sama orang Indonesia deh. Jadi ketemu ini nggak? Ketemu Jerome? Enggak, Jerome udah pulang kan? Jerome udah pulang ya? Kirain ketemu Jerome. Enggak, belum. Nanti ya. Tunggu aja. Iya, jadi kita belajar soal sains dan teknologi. Kita juga diajak ke museum-museum teknologi. Di sana Gaby jadinya kayak sadar kalau ternyata perkembangan teknologi ini bener adanya gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia yang kita lihat cuma segitu-segitu aja, ternyata kalau di Jepang itu sangat amat berkembang banget. Bahkan di sana karena terlalu banyaknya robot dan teknologi segala macam tuh merinding gitu kan. Kayak waduh, ini keren banget. Tapi kalau dilihat lagi di Indonesia cara pemakaiannya kok kayaknya punya dua pisau sisi, gitu. Betul. Serem tapi bagus ini mah gitu. Jadi di sana banyak masuk insight-insight baru soal gimana perkembangan sains dan teknologi di Jepang. Kalau misalnya Gaby melihat kemarin di Jepang sama di Indonesia, bisa nggak sih sebenarnya teknologi-teknologi yang canggih-canggih itu diterapkan di Indonesia deh secara umum, di Jakarta misalnya? Bisa. Kalau penduduknya itu mendukung. Berarti teknologi. Balik lagi ke literasi teknologi dari masyarakatnya sendiri ya. Karena kalau Jepang itu penduduknya sangat amat mendukung
perkembangan teknologi di sana, dan juga Jepang itu kalau Gaby lihat ya dari kenapa Jepang itu bisa maju, kayaknya itu dari budayanya sebenarnya, budaya disiplinnya, budaya rapihnya, karena Jepang itu sangat amat perfeksionis. Ya, kayaknya kalau orang-orang Jepang dipindahin ke Indonesia, kita bakal kesel sendiri. Aduh, kenapa sih perfeksionis banget? Mereka satset banget ya kayaknya. Iya, cepet-cepet jadi. Menghargai waktu. Benar. Kayaknya karena mereka juga kerja keras banget. Jadi pernah ke stasiun di Jepang itu jam 10, jam 11 malam tuh masih ramai banget, orang-orang baru pulang dari kantor. Jadi wah, mereka kerja keras banget, disiplin banget, perfeksionis, hasilnya harus bagus. Makanya itu yang menjadikan kenapa Jepang itu bisa perkembangannya itu lebih pesat daripada Indonesia gitu. Ya karena memang orang-orangnya itu mendukung perkembangan itu. Nah, kalau Indonesia kan kayaknya masih perlu banyak ya belajar soal karakter, soal etika, soal budaya gitu. Mungkin nanti kalau misalnya seandainya karakter di Indonesia udah bagus dan udah mendukung adanya perkembangan teknologi, ya mungkin suatu saat nanti Indonesia bakal seberkembang Jepang atau bahkan melebihi Jepang. Baik, suatu saat lah ya ketika Indonesia sudah siap masyarakatnya nih, sudah nggak laku lagi nih isu agama, isu suku, isu segala macam. Banget. Indonesia bisa sama seperti di Jepang. Oke, Gaby, ada nggak satu kata motivasi yang Gaby pegang nih sampai sekarang, mungkin dari orang tua, dari kerabat, dari sahabat, atau dari yang lain yang Gaby pegang untuk Gaby hidup sekarang itu jadi pegangan gitu, biar Gaby semangat terus nih menjalani hidup gitu. Apa ya? Kalau motivasi itu nasihat dari orang tua yang pernah Gaby ingat gitu. Nasihat banyak banget ya. Banyak banget ya. Mungkin Gaby rangkum aja jadi satu kalimat ya. Enggak satu kalimat sih, satu motivasi. Cobain aja selagi itu hal baik, dilakuin aja selagi itu hal baik. Karena kita nggak tahu Tuhan punya rencana apa setelah kita ngelakuin hal baik itu. Jadi kalau misalnya kita tertarik sama sesuatu, kita pengen nyobain sesuatu yang baik-baik nih ya, dicobain aja. Siapa tahu nanti hasilnya malah ngarahin kita ke jalan yang lebih baik lagi gitu. Itu yang pertama. Terus juga Gaby punya motivasi kalau hal-hal baik itu nggak bakal datang kalau kitanya nggak baik. Kalau misalnya kita memancarkan aura baik, aura positif, kita pikirannya juga positif, kita nggak dikit-dikit overthinking, kita selalu memberikan afirmasi positif ke diri kita kayak, oh Gaby bisa, Gaby pasti bisa, oh Gaby, oh ini bakal berhasil, ini pasti berhasil, ya bakal berhasil. Kalau misalnya kita overthinking terus, pertama kerjaan itu nggak bakal jalan karena kebanyakan mikir. Yang kedua itu malah kamu bikin energi di sesuatu yang kamu kerjakan itu jadinya nggak bagus. Karena ada juga orang bijak bilang kalau apa yang kamu pikirkan, apa itu yang terjadi. Iya, itu yang akan terjadi. Jadi kalau mikir gagal dari awal, ya bakal gagal. Karena kita udah mindsetnya gagal nih, karena kita nggak ada persiapan untuk yang lain-lain, gagal aja di otak kita. Iya, benar. Oke, Gaby, mungkin ada pesan kepada teman-teman nih, kepada teman-teman sebayanya Gaby yang masih duduk di kelas 12 atau mungkin yang masih di kelas 1 nih baru masuk. Gimana saran Gaby sebagai senior nih untuk teman-teman Tribuners, sahabat Pos Belitung yang masih duduk di kelas 10 SMA nih? Kalau pesan Gaby sendiri buat teman-teman yang masih SMA, ini adalah waktu yang tepat untuk mencari jati diri kalian, untuk mengembangkan potensi diri kalian. Yang awalnya nggak punya potensi, cari potensinya. Yang udah punya potensi, dikembangkan potensinya. Kalau ada lomba, ada event apa, ikutin. Nggak usah males, nggak usah malu, nggak usah insecure, ikutin aja. Jangan mikirin kata-kata orang, oh nanti orang bakal mikir aku gini, aku gini, aku gini. Selagi itu hal baik ya, yang penting nanti yang dapat manfaatnya itu kamu yang bakal berkembang, bukan orang lain yang ngomongin kamu. Jadi selagi SMA dicobain aja semuanya hal baik, ikutin aja kegiatan apapun karena banyak banget kegiatan sekarang, banyak banget kesempatan juga, ada beasiswa, ada pertukaran pelajar. Jadi pinter-pinter nyari kesempatannya gitu. Karena di Indonesia sendiri tuh udah buka jalan banget untuk seluruh potensi anak-anaknya itu udah dikasih jalan. Tinggal kamu ambil jalan yang mana, kamu mau melangkah apa enggak. Apalagi banyak sekali platform sekarang yang menyediakan informasi-informasi seperti itu ya, didukung dengan kemajuan teknologi kita sekarang gitu ya. Oke, Gaby, rencana ke depan seperti apa nih? Ini kan udah kelas 12 nih, terus mau lanjut kemana? Mau linear mengikuti potensi diri di desainer atau seperti apa nih ke depannya? Udah ada rencana belum? Bayangan spill mungkin ke Tribuners? Pasti sih untuk kelas 12 mau fokus belajar dulu, ngejar PTN.
Atau kalau misalnya dapat kesempatan lagi beasiswa ke luar negeri, ayo kita gasin gitu, gas, kan. Gitu ya. Kita cobain aja semuanya. Tapi buat sekarang masih fokus ke PTN dulu. Pengen play di hubungan internasional. Oke. Kemarin sempat saya lihat foto sama diplomat ya. Iya. Diplomat perwakilan Jepang. Dari situ mungkin kenapa tertarik HI? By the way. Dulu tuh waktu kelas 10 tertariknya itu sama politik gitu kan. Politik, tapi pas dirasain kok kayaknya kurang nyes gitu. Apa ya yang kurang gitu kan. Terus akhirnya dari kelas 10 ke kelas 11 dikembangin tuh di literasi, di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia. Duh, Gaby punya potensi juga nih di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gaby juga potensi di bidang politik. Apa ya yang bisa Gaby masukin semuanya gitu. Ternyata ada satu, nah kan, namanya hubungan internasional. Di sini juga bisa bikin Gaby mengenali tempat-tempat lain di seluruh dunia gitu lewat hubungan internasional ini. Oke Gaby, kita doakan teman-teman Tribuners, sahabat Pos Belitung, Gaby bisa sukses, bisa lancar segala urusan, mimpi-mimpinya tercapai dan bisa jadi diplomat mungkin. Amin. Atau desainer lah, desainer muda dan diplomat. Kenapa harus milih ya kalau bisa dua-duanya? Oke teman-teman, ada pesan terakhir, ada closing statement? Apa ya? Ke orang tua mungkin yang lagi nonton. Ya buat kepada teman-teman sekolah, guru mungkin. Buat orang tua dulu ya. Terima kasih udah mendukung dari awal. Terima kasih udah mau membesarkan Gaby menjadi seorang Gaby dengan cara-caranya sendiri gitu ya. Terus juga udah support Gaby sampai sekarang, materi, mental, segala macam. Terus juga hal-hal baik yang dikasih sama orang tua, terima kasih. Terus buat sekolah, terima kasih udah mendukung Gaby. Terima kasih tidak memberikan Gaby push yang terlalu berat, ngasih Gaby ruang untuk Gaby berkembang, nggak ngasih Gaby pagar gitu kan. Terus juga terima kasih buat guru-guru yang selalu support juga, support mental, support apa yang Gaby butuhin untuk lomba-lomba Gaby, buat sekolahnya Gaby itu selalu disupport sama guru-guru. Dan juga buat teman-teman, terima kasih udah mendukung Gaby, udah ngedengerin cerita-cerita Gaby ya. Terus apa lagi ya? Dan untuk masyarakat Belitung juga terima kasih atas dukungan dan hal-hal baiknya selama ini. Oke, kita kasih aplaus bareng-bareng buat Gaby, teman-teman. Oke, teman-teman Tribuners di seluruh Indonesia dan sahabat Pos Belitung, terima kasih sudah menyaksikan segmen Ngobrol Bareng Bram siang ini bersama Gaby. Nantikan berita-berita selengkapnya hanya di posbelitung.co. Dan kita doakan bersama Gaby kembali lagi. Kita doakan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, mimpinya. Amin. Dan semoga lancar terus ke depannya. Terima kasih sahabat Pos Belitung. Sampai jumpa.